pada seorang kakek berusia 74 tahun di Demak, Jawa Tengah. Ia dituntut 2 tahun penjara karena menganiaya pencuri ikan di lahan yang ia jaga. Dan lemahnya kian lembaga hukum Indonesia. Tidak ada hukum yang benar-benar sempurna, selalu ada ruang untuk bertindak mana suka. Saat kriminal diistimewakan dengan pasal-pasal, mustahil tertanam rasa sesal di hati para pengundang. Ketika hukum laris manis dijual belikan, niscaya bermunculan korban-korban ketidakadilan. Di manakah letak akar masalah ketimbangan hukum? Sampai kapan kita terus memberi maklum? Berbicara tentang hukum di Indonesia pasti erat kaitannya dengan tindak pidana. Di era reformasi saat ini, rasa-rasanya hukum bukanlah hal serius yang tidak perlu perhatian khusus. Sejatinya hukum diciptakan agar tidak ada kesewengangan, supaya kita tidak bertindak melampaui kepatutan. Apakah hal tersebut kini tinggallah hanya sebuah slogan? Entahlah. Banyak sekali kasus nyata tentang sistem penegakan hukum di Indonesia. Dari yang muda hingga lansia bungkam terdiam di tangan sang penguasa. Kasus nenek 92 tahun yang divonis 1 bulan usai tebang pohon durian, dan kasus kakek 74 tahun yang divonis 2 tahun bumi usai bela diri melawan pencuri. Hal ini menjadi bukti nyata sakitnya penegakan hukum di Indonesia. Alih-alih keadilan yang didapatkan, melainkan ketimpanganlah yang malah dipampangkan. Namun ironinya, lagi dan lagi pemerintah seakan-akan tuli dan bersikap tidak peduli terhadap sistem penegakan hukum yang teramat keji ini. Jika fenomena ini tidak segera disembuhkan, dapat dipastikan dalam beberapa tahun ke depan lumpuhnya sistem penegakan hukum dan keadilan. Besar harapan saya sebagai generasi muda penerus bangsa akan adanya perubahan sistem penegakan hukum di Indonesia, agar mereka yang tak berdaya terlindungi dan mereka yang kuat tidak bertindak sesuka hati. Di hadapan hukum semua harus setara, jangan di pengadilan hasilnya malah berbeda. Jangan pula hukum malah tumpul ke atas dan pada yang lemah hukum justru menjadi buas. Sudah terlampau banyak peraturan, mari saatnya keadilan kita suarakan.